Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 mata kuliah Statistika 2. Gak terasa ya, sudah mau UAS saja nih. Nah, di pertemuan ke-13 ini nanti kita akan membahas statistika non-parametrik yang lain, yakni kita agendanya adalah Friedman test. Jadi kita nanti akan melakukan pembelajaran belajar bareng tentang Friedman test ini gitu. Jadi ini merupakan rangkaian statistika non parametrik yang dipelajari di mata kuliah statistika gitu. Nah, kalau misalnya di mata kuliah yang di video-video yang lalu, teman-teman kan juga sudah melihat ini different test prosedur, ada beberapa different test prosedur. Nah, untuk non-parametric prosedur, Friedman test ini digunakan sebagai pengganti analisis varian ketika analisis varian itu jumlahnya ada, jumlah sampelnya itu ada lebih dari dua pasang dan itu sampelnya berpasangan gitu. Jadi kalau kita di prosedur parametrik kita menggunakan ANOVA, nah di non parametrik kita menggunakan Friedman gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu kasus dua pasang lebih dari dua sampelnya itu lebih dari dua pasang dan itu berpasangan itu ada pengujian berulang atau repeated measurement, kita menggunakannya Friedman test gitu. Nah, jadi pada dasarnya Friedman test itu adalah bagian dari statistika non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 3 sampel atau lebih. Jadi bisa 3, bisa 4, pokoknya lebih dari 2. Nah, kalau itu hanya 2, kita menggunakannya Wilcoxon, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu gitu. Nah, jadi Friedman test itu merupakan alternatif dari uji repeated measurement ANOVA. Jadi kalau di dalam bentuk parametriknya itu ANOVA, kalau non parametriknya itu yang Friedman. Kalau misalnya standardized residualnya itu tidak berdistribusi normal, kita pakainya Friedman gitu. Nah, contoh kasusnya gini teman-teman. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh gratitude training dalam meningkatkan post traumatic growth pada remaja yang mengalami dating violence gitu. Nah, mahasiswa tersebut melakukan intervensi berupa gratitude training selama 1 tahun gitu. Jadi subjeknya ada 15 dan intervensi yang dilakukan berupa gratitude training itu diberikan selama 1 tahun. Dan dia, mahasiswa ini menggunakan post traumatic growth inventory atau PTGI itu sebagai alat ukurnya untuk mengetahui skor traumatic growth-nya, post traumatic growth-nya berapa gitu. Dan pengukuran dilakukan selama 4 interval waktu. Jadi selama awal sebelum intervensi dilakukan pengukuran PTGE-nya berapa, kemudian pada waktu seminggu setelah intervensi dilakukan pengukuran PTGE-nya berapa, sebulan setelah intervensi dilakukan pengukuran PTGE-nya berapa, kemudian setahun setelah intervensi dilakukan pengukuran PTGE-nya berapa gitu. Nah, kemudian didapatkan skor demikian ini gitu. Nah, ketika kita menjumpai kasus-kasus macam ini, kita nanti bisa menggunakannya ujinya Friedman itu tadi gitu. Nah, pertanyaan defaultnya sama, kita bikin hipotesis, kita menentukan teknik analisis apa, tingkat kepercayaan berapa, terus uji hipotesisnya kriterianya bagaimana itu sama. Nah, sebelum kita langsung ke menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 ini, kita akan seperti yang di depan tadi, syaratnya adalah kalau misalnya uji normalitas itu tidak terpenuhi, kita baru bisa menggunakan Friedman gitu. Jadi sebelum kita melakukan uji Friedman, kita harus melakukan uji normalitas pada data residualnya gitu. Jadi yang pertama mengetahui cara menghitungnya dengan SPSS adalah dengan memasukkan data yang tadi, kita masukkan data ini ke SPSS, kita klik variable view-nya itu nanti kita isikan ini, sama kemudian ada data view-nya kita masukkan gini gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Kita langsung praktek saja ya. Kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS, kita klik variable view, ini awal, kemudian ini seminggu, kemudian ini sebulan,
kemudian ini setahun gitu. Nah, karena desimalnya ada komanya di 1, maka kita klik desimalnya adalah 1. Gitu. Kemudian labelnya adalah ini skor PTGI awal. Kemudian ini PTGI PTGI seminggu. Kemudian ini PTGI sebulan, dan yang terakhir PTGI setahun. Gitu, ini sama non, terus ini skills gitu. Nah, kemudian di data view sudah berubah, kita pindahkan data yang tadi, data yang terdapat dalam soal kita pindahkan ke SPSS. Oke, begini, kemudian kita lakukan uji normalitas. Kita cari standardized data residualnya dulu. Jadi kita klik analyze, kemudian kita klik general linear model, kemudian kita klik repeated measurement-nya. Kemudian untuk yang faktor, ini kita ganti waktu. Karena apa? Karena faktor pembedanya adalah waktu dari awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Kemudian ada berapa level waktunya? Ada 4 level. Gitu. Kemudian kita klik add, kemudian kita klik define. Nah, di define ini kan ada muncul kotak dialog. Nah, ini kita blok semua. Yang PTGI awal, seminggu, sebulan, dan setahun kita taruh di within subject variable yang waktu. Gitu. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, di save kita centang, pastikan teman-teman untuk mencentang yang standardized ini. Standardized ini dicentang, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kalau misalnya ini muncul output ini diabaikan saja, kita langsung pindah ke data view-nya. Di data view akan muncul ini teman-teman. Ada ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan 4. Nah, ini adalah standardized residualnya. Jadi residualnya ini berapa? Nah, ini nanti yang akan kita hitung. Data-data residual ini itu normal atau tidak gitu. Nah, kita langsung melakukan uji normalitas ya. Uji normalitasnya kita pakai analyze, explore, descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Kemudian yang dimasukkan adalah yang standardized residual ini masukkan ke dependent list. Jadi 4 ZRE 1 2 3 4 dimasukkan. Kemudian di statistiknya di optionnya di plots-nya kita klik yang ini normality plots with test gitu, kita klik continue, pastikan displaynya adalah both, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian dari sini keluar nilai normalitasnya. Nah, ini ada nilai normalitasnya. Karena ini subjeknya hanya 15, kita bisa melihatnya dari Shapiro-Wilk-nya. Jadi dari nilai signifikansi Shapiro-Wilk-nya itu berapa. Gitu. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa yang awal itu signifikansinya 0,012, yang seminggu 0,003, yang sebulan itu 0,02, dan yang setahun adalah 0,380. Nah, kalau dasar pengambilan keputusan kalau yang normal kan yang lebih besar dari 0,05 itu dikatakan normal, dan yang kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa data residual yang awal, seminggu, dan sebulan itu tidak normal, dan yang normal itu hanya yang data residualnya yang setahun. Berarti kan syarat uji asumsi untuk normalitas kan tidak terpenuhi, sehingga kita harus melakukan, untuk mengetahui perbedaan itu kita harus melakukan ujinya Friedman test gitu. Begitu. Nah, setelah itu kita lakukan uji Friedman test teman-teman. Kita melakukan uji Friedman test-nya dengan analyze, kemudian kita klik non parametric test, kita pilih ligasi dialogs, kemudian kita klik yang ini. K related sample. Jadi analyze, non-parametric test, ligasi dialogs, terus habis itu K related samples. Gitu kita klik. Kemudian akan muncul tabel ini. Nah, ini yang dimasukkan ke tes variabel adalah PTGI-nya.
Jadi PTGI awal, seminggu, sebulan, dan setahun kita masukkan. Gitu. Kemudian yang pada terus pastikan test type-nya ini adalah Friedman gitu. Terus diklik statistiknya, centang deskriptif dan centang quartiles-nya. Quartiles-nya dicentang, kita klik continue, pastikan test type-nya Friedman, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini akan keluar tiga tabel, yakni 3 tabel deskriptif statistik, ranks-nya sama hasil tesnya ini. Semacam itu, selesai kita melakukan uji Friedman testnya, sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman mengikuti langkah ini, untuk hasilnya ini sudah saya pindahkan ke PowerPoint, jadi nanti kita akan bahas di PowerPoint ya. Gitu. Kita ke PowerPoint lagi. Ini teman-teman bisa mengulang bisa mengikuti langkah-langkah tutorial tadi itu di handout yang ada di PowerPoint sih. Ini kita melakukan untuk mencari standarize-nya dulu. Nah, ini tadi yang ZRE1 ini adalah residualnya. Kemudian ini adalah uji normalitasnya, sudah. Kemudian ini adalah uji Friedman-nya tadi. Oke, kemudian kita interpretasi ya. Nah, tadi kan ada tiga tabel output nih di hasilnya Friedman. Nah, ini tabel output pertama dan kedua ini adalah deskriptif statistiknya sama rank-nya gitu. Nah, deskriptif statistik ini menunjukkan berapa jumlahnya, terus habis itu rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimum maksimumnya berapa. Kemudian persentilnya untuk yang ini juga ada gitu. Kemudian yang ranking itu melihat rankingnya PTGI. Ternyata ranking PTGI yang paling tinggi itu adalah yang di setahun karena skornya itu yang paling tinggi yakni 3,97 gitu. Kemudian yang tabel yang kedua, hasil output yang kedua ini ada tes statistiknya. Ya, ini yang pakai Friedman test gitu. Nah, yang pakai Friedman test ini adalah tabel yang paling penting nih teman-teman. Jadi yang paling penting dalam tes Friedman. Jadi kita bisa melihat dari sini azim signifikansinya ini adalah sebesar 0,0. Ini adalah tabel yang nanti menentukan hipotesis kita diterima atau tidak gitu. Nah, dengan dasar pengambilan keputusannya ini, kalau signifikansi itu lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dan tapi kalau misalnya signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima gitu. Nah, kalau dari dasar pengambilan keputusan ini kita bisa melihat signifikansinya adalah 0,0000. Berarti 0,000 itu kan kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Begitu. Itu cara tutorialnya bagaimana kita menguji Friedman. Jadi kita cari data residualnya dulu. Setelah data residualnya ketemu, kita uji normalitasnya. Kalau misalnya ada salah satu atau lebih dari data itu tidak normal, maka kita baru bisa melakukan uji Friedman gitu. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan post-traumatic growth remaja yang mengalami dating violence pada keempat kelompok interval, yakni yang awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Dan HA-nya adalah ada perbedaan rata-rata peningkatan post-traumatic growth remaja yang mengalami dating violence pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Teknik analisisnya menggunakan Friedman dengan tingkat kepercayaan sekian, dan uji hipotesisnya sama, ini dan juga ini sama. Kemudian uji Friedman-nya sudah kita lakukan tadi, maka sudah kita bisa simpulkan bahwa karena HO ditolak dan HA diterima, maka kesimpulannya adalah dari penelitian itu, mahasiswa yang mengambil tesis tadi, dia bisa menyimpulkan adanya perbedaan rata-rata peningkatan post-traumatic growth remaja yang mengalami dating violence pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Semacam itu gitu. Nah, semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih bisa memahami pengujian non-parametrik, khususnya yang
Friedman test gitu. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan, karena minggu depan adalah pertemuan terakhir kita nanti akan melakukan review materi dan juga akan ada kuis serta persiapan UAS. Oke, itu saja. Semoga video ini membantu. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bisa belajar dengan nyaman. Selamat belajar. Terima kasih.